Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia. Bertemu lagi bersama Ibu Okvia Lestari dari SMP Alpha Centauri Bandung. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kali ini, kita akan mempelajari mengenai teks tanggapan kritis. Di sini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari teks tanggapan kritis. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita dan mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Okvia Lestari dari SMP Alpha Centauri Bandung. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai teks tanggapan kritis. Nah, di hari ini, pada pertemuan ini, yang akan kita pelajari yaitu memahami konsep dasar dari teks tanggapan kritis. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, apa itu teks tanggapan kritis? Dan bagaimana ya cara kita nanti bisa membedakan mana yang termasuk kritik dan mana yang termasuk pujian. Kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran di sini, yaitu Ibu harap yang pertama Ananda atau kalian dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Nah, yang kedua, Ibu harap kalian mampu atau dapat menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, ataupun ujian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran inti kita, tentulah kita harus mengetahui terlebih dahulu ya definisi dari teks tanggapan. Kurang lebih seperti ini ya. Yang dimaksud dengan teks tanggapan adalah teks yang digunakan untuk menanggapi karya atau peristiwa. Jadi di sini intinya kita atau kalian ketika membuat teks tanggapan itu bisa mencoba untuk menilai, mengevaluasi, atau di dalam hal ini kalian diminta untuk menyampaikan pendapat personal atau pendapat pribadi kamu tentang suatu karya atau suatu peristiwa. Kurang lebih seperti itu. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, di sini intinya kalian itu diminta untuk membuat kritikan terhadap sesuatu hal, dan yang kedua kalian itu diminta untuk membuat pujian terhadap suatu hal juga ya, atau suatu peristiwa. Lalu mungkin di antara kalian yang bertanya-tanya, Bu, bedanya kritikan dan pujian itu apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya Ibu jelaskan. Kalau kritik itu lebih mengarah kepada kita memberikan suatu pembahasan yang biasanya itu disertai dengan argumentasi ya, baik itu pembahasannya berupa hal yang positif atau negatif tentang sesuatu ya. Nah, itu adalah kritik. Jadi dengan bahasa lain, kritik itu kita mencoba untuk memberikan suatu ulasan, kita mencoba untuk membahas tentang suatu hal, dan biasanya juga disertai dengan argumentasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalian jika memberikan kritik itu ya seharusnya memberikan jalan keluarnya. Jadi tidak asal mengkritik. Jadi ada solusinya juga, ada jalan keluarnya. Selanjutnya kita membicarakan tentang ini ya, pujian.
Nah, pujian itu berarti memberikan suatu sanjungan, memberikan suatu hal yang baik kepada seseorang atau kepada suatu hal. Nah, ini adalah pujian. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada kesimpulannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pendapat pribadi, pembahasan, kritikan, dan penilaian terhadap sesuatu hal. Nah, penilaian tersebut terhadap suatu objek yang sedang kita bahas. Nah, ini adalah objeknya yang sedang kita bahas. Lalu apa itu objeknya? Objeknya itu bisa berupa karya sastra atau karya seni dan bisa juga berupa suatu peristiwa atau fenomena. Nah, ini bisa dijadikan sebagai hal yang bisa digunakan untuk membuat tanggapan. Jadi ada objeknya ya, ada karya sastra atau seni, ada juga bisa kita ungkapkan tanggapan tentang peristiwa atau fenomena. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri tanggapan yang baik. Anak-anak yang ibu banggakan, ciri tanggapan yang baik yaitu harus santun. Santun di sini maksudnya kritikan atau tanggapan yang kita ungkapkan itu menggunakan pilihan bahasa yang baik, tidak melukai perasaan orang lain. Ketika kita mengungkapkan tanggapan kita, kita mengungkapkan tanggapan, kita harus mampu menjaga agar tutur bahasa kita itu baik, supaya tidak melukai hati orang lain. Jadi kita harus melihat juga ya tata keramanya, kesopanannya. Nah, itu termasuk ke dalam tanggapan yang santun. Berikutnya yaitu tanggapannya harus objektif ya. Yang dimaksud dengan objektif di sini adalah poin yang akan kita ulas yaitu apa adanya, sesuai dengan kenyataan, tidak ada penilaian yang sifatnya suka ataupun tidak suka. Ya, jadi objektif di sini sesuai dengan kenyataan, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangi. Dengan kata lain, tidak ada penilaian pribadi atau spesial. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar menentukan kritik dan pujian. Mana yang termasuk kalimat kritik dan mana yang termasuk kalimat pujian. Dalam slide ini kita akan melihat contoh dari kritik. Kalimat pertama, contoh dari kalimat kritik yaitu 1. Tanggung jawab orang tua tidak hanya ketika anak-anaknya di rumah saja. Akan tetapi ketika orang tua melepas anak-anaknya ke sekolah pun juga tetap harus dipantau. Nah, dari sini jelas kritiknya itu untuk siapa? Ya, kritiknya itu untuk orang tua. Ya. Lalu kalimat yang kedua, kenaikan BBM sudah memicu turunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kenaikan BBM berbanding lurus dengan kenaikan bahan pangan dan harga tarif angkutan umum. Nah, di sini mungkin kritikannya kepada pemerintah atas kenaikan BBM. Lalu contoh yang ketiga, rangkaian bunga itu akan semakin indah jika ditambah lagi bunga dengan warna yang berbeda. Nah, di sini jelas ada solusinya ya. Kalimat-kalimat tersebut mengandung kritikan karena berisi tanggapan terhadap sesuatu hal dengan argumentasi ya, dengan pendapat baik itu bersifat positif maupun negatif.
Tetapi biasanya kritikan itu orang-orang fokusnya terhadap sesuatu hal yang perlu ditambahkan. Nah, mungkin dari contoh-contoh kalimat ini juga ada argumentasinya, pendapat, solusi ya yang untuk ditambahkan agar kritikan tersebut bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Berikutnya, poin kedua di sini adalah tentang pujian. Nah, berikut ini adalah contoh kalimatnya. 1. Polisi itu sungguh lihai dan cekatan dalam menangkap pelaku teror di Hotel Mentari. Nah, di sini mungkin pujian terhadap kinerja polisi ya dalam menangkap pelaku teror. Mungkin di sini polisinya melakukan penangkapan dengan cekatan dan lihai ya di situ. Lalu yang kedua, desa ini sangat asri dan sejuk. Sawah masih terhampar luas dan tidak ada polusi udara seperti di kota besar. Mungkin ini adalah pujian terhadap desa yang asri dan sejuk ya. Masih belum ada polusi. Selanjutnya yang contoh ketiga adalah film religi itu sangat bagus dan layak untuk ditonton oleh semua kalangan. Nah, ini adalah pujian terhadap suatu karya film, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat pujian ya. Kita bisa melihat betapa adanya apresiasi atau sanjungan terhadap sesuatu hal. Nah, yang terakhir dalam tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyusun kesimpulan. Bu, bagaimana sih cara menyusun kesimpulan? Nah, kita akan pelajari di sini ya, sedikit Ibu jelaskan. Yang pertama, langkah-langkah dalam menyusun kesimpulan yaitu baca teks dengan seksama ya. Membaca teks di sini adalah kalian membaca secara keseluruhan, pahami dari awal sampai akhir. Nah, pahami juga susunan kata per kata, kalimat per kalimat, lalu paragraf per paragraf sampai benar-benar kalian paham semua isi teks tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah temukan intisari tiap paragrafnya. Kalian mengidentifikasi inti dari pokok pikiran utama setiap paragrafnya. Lebih baik dicatat supaya kalian hafal atau kalian bisa ya. Ketika kalian sudah menemukan intisari dari paragrafnya, lalu langkah yang ketiga adalah menggabungkan intisari tersebut, setiap paragraf menjadi pernyataan yang utuh. Nah, itulah kurang lebih langkah-langkah dalam menyusun kesimpulan. Anak-anakku yang Ibu banggakan, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, izinkan Ibu memberikan sedikit nasihat dari Shiv Khera, yaitu seorang tokoh pendidikan dari India, bahwa beliau menyatakan orang bijak lebih suka mendapatkan keuntungan dari kritik yang membangun daripada dirusak oleh pujian palsu. Mungkin pernyataan ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Kita bisa mempelajari mengenai kritik dan pujian. Nah, apapun yang kita berikan kritik, mudah-mudahan kritik kita itu bisa membangun bagi semua orang ya, bagi orang-orang yang kita ulas atau kita bahas. Nah, kita juga dapat memberikan pujian sesuai dengan kenyataan ya, dengan objektif begitu.
Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada hal yang belum kalian pahami, silahkan menghubungi Ibu atau kalian bisa menuliskan dalam kolom komentar. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Materi mengenai teks tanggapan kritis sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil banyak manfaatnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.